Ya, kita masih ditanya jawab seputar vaksinasi COVID-19 masih bersama Profesor Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI. KIPI itu singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, Prof. Hindra, kita sekarang menjawab dua line telepon yang sudah hadir. Ada Ibu Irawati di Jakarta. Ibu Irawati, selamat pagi. Pagi Mas Bayu, pagi Prof. Ya, silakan. Ibu Ira. Prof, saya tanggal 23 Juni itu divaksin AstraZeneca. Terus beberapa hari kemudian saya positif. Untuk shot keduanya September ini. Apakah saya harus menunggu 3 bulan atau tidak perlu, Prof? Oke, Ibu Ira dinyatakan sembuhnya kapan, Bu? 18 Juli. 18 Juli ya. Oke, jadwal vaksin AstraZeneca yang keduanya? 15 September. 15 September. Oke, silakan Prof. Hindra. Ya, makasih Bu Irawati. Jadi diucapkan ucapan terima kasih ya karena memang telah mengikuti program yang diajarkan mendapat vaksinasi. Ya. Namun beberapa hari kemudian menunjukkan gejala COVID berarti terpapar sebelum divaksin. Artinya sebetulnya Bu Ira mendapat 2 kali vaksinasi. Yang pertama secara buatan pakai vaksin. Kemudian yang berikutnya secara alamiah karena oleh virus. Dua-duanya terbentuk antibodi. Dua-duanya terbentuk antibodi. Kemudian diharapkan itu pada waktu tertentu ya kalau si vaksin setelah 3 bulan dia bakal turun tuh si AstraZeneca. Karena itu disuntikan kedua itu 3 bulan setelah vaksinasi pertama. Sehingga si data menunjukkan bahwa selang 3 bulan vaksin AstraZeneca pada dosis yang kedua memberikan respons yang cepat, meningkat, dan berlangsung beberapa bulan. Nah, kita lagi amati apakah 6 bulan, apakah 9 bulan, atau setahun. Ya. Bagaimana dengan infeksi alamiah? Infeksi alamiah pun demikian akan terbentuk, Bu Ira, secara natural, kekebalan akan diperoleh. Ya, berapa lama? Itu juga berbagai data menunjukkan macam-macam. Ada yang sebulan, ada yang 8 bulan, ada yang sampai berbelas bulan. Nah, dasarnya sebetulnya suntikan kedua itu akan mengingatkan sel memori yang terbentuk pada vaksinasi pertama sehingga dia respons dengan cepat dan responsnya tinggi. Nah, kekebalan ibu yang dari alamiah itu sebetulnya memang sudah mulai menurun sih bulan ke-1, bulan kedua, dan bulan 3. Kalau udah mulai menurun, kalau divaksin, nah dia akan naik lagi. Jadi sebetulnya Bu, sekarang kesepakatan di Indonesia dari Kemenkes habis vaksin, habis sakit, sembuh, 3 bulan divaksin. Namun bukan berarti ibu tidak boleh divaksin 1 bulan atau 2 bulan setelah sakit. Dan juga tidak berbahaya. Namun apakah efek kekebalan yang ibu punyai mempengaruhi vaksin yang diberikan? Nah, itu yang kita belum tahu karena datanya belum lengkap. Jadi ya yang anjuran pemerintah 3 bulan setelah sembuh. Namun kalau ibu mau diberikan 2 bulan setelah sembuh kan, kalau ini kan pas 2 bulan. 2 bulan, nggak apa sih, tidak berbahaya, ya. Gitu, nggak apa-apa Bu Irawati. Mudah-mudahan nanti vaksinnya terus mendorong antibodinya bagus terus terhadap COVID-19. Jadi nggak apa-apa vaksin lagi yang 15 September. Mudah-mudahan semuanya lancar, semua sehat. Begitu ya. Terima kasih Prof. Mas Bayu. Ya, sama-sama Ibu Irawati. Sekarang kita pindah ke Bekasi, Prof. Hindra, untuk ketemu Pak Herman. Pak Herman, selamat pagi. Pagi, Prof. Selamat pagi, Kompas TV. Pagi. Ya, silakan Pak Herman, tanya apa? Begini, Prof. Saya kan belum vaksinasi. Dikarenakan ada histori di tubuh saya ya. Di tahun 2007 saya dinyatakan harus diangkat salah satu ginjal. Ginjal saya diangkat. Nah, terus di tahun 2009 kembali saya operasi dan harus diangkat limpa sama
usus sebagian dipotong. Oke. Nah, apakah saya diperbolehkan vaksin? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang mau ikut vaksin, saya harus konsultasi atau pemeriksaan seperti apa dulu gitu, Prof. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Herman boleh tahu usianya? Usia Iya. Pak Herman, usianya berapa? 40. 40 tahun ya? Iya. Boleh Ya. saya menambahkan pertanyaan? Silakan, Prof. Ini indikasi limpa dan usus dipotongnya apa nih Pak Herman? Kalau waktu limpa dipotong sama usus itu karena bekas operasi lama, katanya saya tuh punya keloid ya. Jadi kelilit usus sama itu kelilit keloid itu makanya harus dipotong katanya. Ya. Jadi bukan karena kanker. Bukan. Ya, baik. Kemudian Bapak tidak minum obat jangka lama sampai hari ini. Untuk obat sementara saya stop karena saya mulai ke herbal. Karena saya ada anjuran kalau obat kan mungkin banyak mengandung kimia juga ya, karena ginjal saya tinggal 1, makanya dikurangin obat-obat yang kimia gitu, Dok. Kenapa Bapak sampai diambil ginjalnya? Waktu itu ada kerusakan di ginjal. Disebabkan oleh apa? Mungkin awalnya sih kecelakaan, cuman mungkin pola dari pergaulan, mungkin pola makan juga yang kurang bagus gitu, Dok. Baik. Oke. Ya, makasih Pak Herman. Ya. Jadi Pak Herman yang terhormat, bahwasanya ginjal itu dianugerahkan kepada kita 2 buah. Jadi meskipun 1 diangkat, apapun sebabnya, yang 1 berfungsi dengan optimal, dengan normal. Ya, jadi hanya punya ginjal 1 bukan kontraindikasi untuk diberikan vaksin. Oke. Yang kedua, kalau tadi riwayat Bapak dan benar keterangannya dan pengamatan Bapak benar, kayaknya limpa sama usus mungkin karena ada masalah, bukan karena kanker, jadi diangkat dan tidak diberikan obat yang menekan sistem imun. Nah, itu kata kuncinya Pak. Jadi kan kita akan memberikan vaksin. Vaksin ini mau membangunkan sistem imun itu biar dia membentuk antibodi. Kalau nggak minum obat, namun kita harus pastikan fungsi ginjal yang tinggal 1 itu dalam keadaan normal. Kan ceritanya kita mau ngasih ke orang sehat. Artinya Bapak juga dalam keadaan sehat, dalam tanda petik. Untuk memastikan Bapak harus diperiksa fungsi ginjal. Untuk itu Bapak kembali ke dokter yang dulu mengangkat, atau dokter siapapun boleh ya, dokter keluarga, dokter yang terdekat, ke Pasyankes, ke rumah sakit, terserah, untuk memastikan fungsi ginjal Bapak normal. Karena menurut perkiraan saya, insya Allah fungsi satu ginjal yang Bapak punyai masih normal. Kalau masih normal, silakan divaksinasi. Oke. Begitu, Aman Pak. ya, Prof ya? Kalau fungsi ginjalnya normal, silakan. Aman untuk divaksinasi. Oke, baik. Pak Herman, mudah-mudahan jelas. Ayo Pak, vaksinasi. Tapi periksa dulu fungsi ginjal Pak Herman ke dokter yang selama ini menangani ginjalnya. Kalau semuanya beres, mudah-mudahan bisa divaksinasi dan mencegah terpapar dari COVID-19 mudah-mudahan. Baik, Prof. Indra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI, terima kasih pagi ini sudah hadir dan memberikan jawaban-jawaban. Kita cukup jelas mendengarnya, jadi wawasan kita juga dan mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia yang lain. Terima kasih ya, Prof. Kita ketemu lagi lain waktu. Salam sehat untuk Profesor Indra. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Instagram kami dan juga di line telepon interaktif untuk tanya jawab sehat di tengah pandemi khusus vaksinasi hari ini. Besok Sehat di Tengah Pandemi seperti biasa akan hadir dengan dokter spesialis penyakit dalam. Jadi siapkan kalau Anda punya keluhan kesehatan seputar penyakit dalam. Kirimkan ke Instagram kami, @sapa_Indonesia_Kompas TV, atau bersiap di line telepon interaktif kami, 02153660 500.